Halo sahabat Yarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya, kita kembali bertemu untuk melihat situasi terbaru di Ibu Kota Nusantara. Dan hari ini kita akan melihat lebih dekat teman-teman salah satu infrastruktur penting yang kini menjadi bagian vital dari sistem pengolahan air di kawasan ini, yaitu bendungan terbesar yang ada di IKN, Bendungan Sepaku Semoy, yang baru aja resmi dibuka untuk umum ya beberapa hari yang lalu. Dan teman-teman semua, bendungan ini dibangun dengan memperhatikan aspek teknis dan lingkungan. Dan juga bendungan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga kebutuhan air baku teman-teman, tapi juga menjadi simbol kemajuan pembangunan Nusantara yang terus berjalan. Dalam video ini teman-teman semua, saya mengajak kalian semua untuk menelusuri area sekitar bendungan ya. Kita melihat lebih dekat landscape yang hijau mulai tertata, infrastruktur yang mulai siap mendukung kehidupan ibu kota baru Indonesia ini. Nah teman-teman semua, sekarang kita sudah sampai di kawasan Bendungan Sepaku Semoy yang ada di Ibu Kota Nusantara. Sebagai informasi buat teman-teman semua ya, bendungan ini merupakan salah satu infrastruktur penting ya dalam mendukung sistem air di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan fungsinya itu teman-teman cukup strategis ya, mulai dari pengendali banjir, penyediaan air baku, hingga menjaga keseimbangan ekosistem sekitar teman-teman. Kalau kita perhatikan juga ya, di sisi kanan dan kiri saluran air ini sudah mulai ditanami vegetasi. Dan ini merupakan bukan sekedar estetika ya teman-teman semua, tapi juga bagian dari konsep infrastruktur hijau yang mendukung daya serap air dan mengurangi potensi erosi. Dan kalau kita lihat di kejauhan sana ya, bangunan-bangunan dari kejauhan menampilkan elemen arsitektur ya teman-teman ya, arsitektur lokal yang dipadukan dengan tata ruang modern. Pendekatan seperti ini teman-teman semua menunjukkan bahwa pembangunan IKN ini tidak hanya berorientasi pada fisik ya, tapi juga memperhatikan konteks budaya dan keberlanjutan. Dan teman-teman semua ya, di sekitar Bendungan Sepaku Semoy ini juga sudah berdiri sebuah masjid kecil ya, yang menjadi pusat aktivitas ibadah di kawasan ini. Desain bangunannya mengusung gaya arsitektur lokal, sederhana namun penuh makna. Dan keberadaan masjid ini menunjukkan bahwa pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini tak hanya berfokus pada aspek fisik dan teknis teman-teman, tapi juga memperhatikan kebutuhan spiritual masyarakat. Dan teman-teman semua, kita bergerak sedikit ya untuk melihat deretan rumah kaca yang digunakan untuk budidaya melon. Area ini menjadi bagian dari upaya pemanfaatan kawasan bendungan secara optimal teman-teman. Tak hanya menjadi infrastruktur pengendali air ya, bendungan ini juga dirancang dengan pendekatan multifungsi. Salah satunya ya ini ya, adalah dengan menyediakan ruang untuk kegiatan pertanian yang terkontrol, seperti rumah kaca ini. Kegiatan budidaya ini mendukung pemanfaatan lahan yang efisien serta menunjukkan bagaimana kawasan bendungan tidak hanya berfokus pada satu fungsi teman-teman, tapi juga membuka peluang aktivitas produktif lainnya. Dengan begitu ya, bendungan ini tak hanya berperan dalam pengelolaan air, tapi juga menjadi bagian dari landscape yang hidup, dinamis, dan terus berkembang sesuai kebutuhan kawasan Ibu Kota Nusantara. Keren kan? Dan teman-teman semua ya, di kawasan ini sudah hadir satu fasilitas yang melengkapi area bendungan ini, sebuah kafe modern yang baru aja dibuka untuk umum. Bangunan dengan dominasi warna coklat ini dirancang menyatu dengan kontur alam. Berdiri di atas struktur panggung, kafe ini menawarkan pemandangan terbuka ke arah budidaya dan juga landscape hijau di sekitarnya. Fasilitas seperti ini menambah kenyamanan bagi pengunjung yang datang teman-teman, baik untuk bersantai, berdiskusi, maupun sekedar menikmati suasana bendungan dari sudut yang berbeda. Bagi yang ingin tahu lebih detail ya bagian soal harga dan juga bagian dalam kafe ini, informasi lengkapnya itu sudah saya tayangkan di beberapa video sebelumnya, silahkan ditonton ya. Dan menariknya teman-teman, tempat ini ya, di depan kafe ini terdapat area penangkaran rusa. Area ini dibuat terbuka namun tetap aman, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat langsung satwa yang mulai menjadi bagian dari ekosistem kawasan ini teman-teman. Penambahan unsur edukasi seperti ini teman-teman menjadi bagian dari konsep kawasan yang tidak hanya dibangun sebagai infrastruktur, tetapi juga ruang pembelajaran dan pengalaman bagi masyarakat. Dan teman-teman semua ya, setelah kita tadi membahas kafe dan juga lain-lain di kawasan bendungan ini kita lagi lanjut ya. Sekarang kita akan lihat ke area bagian parkir kendaraan.
Kita bisa lihat ya, area parkir cukup luas. Mobil dan motor bisa parkir dengan mudah di sini. Dan yang paling penting ya, saat ini masih gratis. Jadi buat kita yang datang bawa kendaraan, nggak perlu pikir ya biaya tambahan. Lokasinya juga dekat banget sama area utama teman-teman untuk area parkir ini. Dari parkiran ini juga teman-teman ya, kita bisa langsung jalan kaki lewat jalur pejalan kaki yang rapi dan nyaman. Jalannya dibuat dari kayu dan di samping kiri kanannya udah ada pohon-pohon yang ditanam rapi. Enak banget buat jalan santai, apalagi sambil cuaca yang sejuk. Cocok buat keluarga yang bawa anak-anak di kawasan ini. Nah, di ujung jalur ini juga ada bangunan unik ya yang jadi daya tarik dari bendungan ini ya, daya tarik utama. Di atas ini berbentuknya kelihatannya keren banget dan beda ya dari bangunan-bangunan lain. Gaya arsitekturnya gabungan antara tradisional dan modern, teman-teman. Banyak pengunjung yang suka foto-foto di sini karena keren banget ya, mau di luarnya atau di dalamnya atau di bagian di ini ya dekat bendungannya. Pemandangan ke arah bendungan juga nggak kalah menarik, airnya tenang, udara segar, dan juga suasananya bikin tenang teman-teman. Dan tempat ini cocok banget ya buat istirahat sejenak ya dari aktivitas harian kalian nih. Jadi setelah ngopi santai di kafe, kita bisa lanjut jalan-jalan ke kawasan ini. Pokoknya keren banget deh, silahkan dicoba ya. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah pernah ke sini, silahkan ceritain pengalaman kalian di kolom komentar. Dan teman-teman semua ya, kita bergeser ke bagian lain dari bendungan ini. Dari udara, teman-teman semua, kita bisa lihat satu bangunan yang cukup mencolok berdiri di atas bukit kecil ini, yang menghadap langsung ke arah bendungan. Nah, ini adalah menara pantau, salah satu bagian penting dari kawasan ini, yang berfungsi untuk memantau kondisi air dan area sekitar bendungan. Kalau dilihat teman-teman semua dari desainnya, menara ini punya bentuk unik ya. Bagian atasnya mengusung gaya tradisional, tapi dikombinasikan dengan kaca di sekeliling bangunan. Jadi kesannya itu modern, tapi menyatu dengan alam. Tangga kiri dan kanannya kalau kita lihat ya dibikin akses ke lantai atas jadi lebih mudah dan terlihat simetris. Dari sini teman-teman semua, pandangan luas banget ya. Kita bisa lihat langsung ke arah bendungan, aliran sungai, bahkan ke bagian kawasan hutan di kejauhan. Nah teman-teman semua ya, dengan melihat langsung kawasan bendungan ini, kita bisa menyaksikan bagaimana pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara itu tidak hanya berfokus pada fungsi dan teknis semata teman-teman, tetapi juga dirancang secara menyeluruh ya, mulai dari pengolahan air, ruang ibadah, area pertanian modern, fasilitas publik, hingga pelestarian satwa yang sudah kita lihat tadi. Setiap elemen yang hadir di sini teman-teman semua mencerminkan sebuah pendekatan yang terukur dan bertahap.
Tidak semua hal langsung sempurna, namun arah perkembangannya menunjukkan komitmen untuk membangun kawasan yang tidak hanya kuat secara struktur, tapi juga nyaman dan berdaya guna bagi masyarakat ke depan. Sebagai konten kreator yang mendokumentasikan proses ini sejak awal ya teman-teman, saya melihat kawasan ini terus berkembang, bukan hanya dalam bentuk fisik ya, tapi juga dalam semangat kolaborasi dan inovasi. Harapannya teman-teman ya, kawasan seperti ini dapat menjadi contoh bagaimana infrastruktur besar dapat berjalan seiring dengan lingkungan, budaya, dan keterlibatan publik. Dan tentu ya teman-teman semua, semoga ke depan lebih banyak masyarakat yang bisa datang, menyaksikan langsung, dan merasakan manfaat dari ruang baru ya yang sedang dibangun di jantung Kalimantan Timur ini. Sampai di sini dulu ya teman-teman semua pembahasan kita, dan terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Saya Dian Rana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.